I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Bayangkan, baru beberapa bulan lalu, Emil Audero masih merumput di Serie A, tapi sekarang harus turun kasta ke Serie B. Kiper keturunan Indonesia yang sempat digadang-gadang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia ini kini harus menerima kenyataan pahit. Como melepasnya ke Palermo. Bukan sebagai pemain bintang, bukan juga pilihan utama sih, tapi sebagai pemain yang harus berjuang dari nol lagi. Perjalanan yang penuh lika-liku dari panggung utama ke jalan yang tak pasti. Satu pertandingan buruk, kebobolan 2 gol, dan sejak itu kepercayaan pelatih seakan menghilang. Cesc Fabregas, pelatih Como, memilih untuk menepikan Emil. Hasilnya, Emil harus angkat kaki dari Como, mengubur impian bermain di Serie A, dan memulai petualangan baru di Serie B. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakal mengubah keputusan PSSI untuk menaturalisasi Emil Audero? Lalu, bagaimana respons PSSI dan Emil Audero sendiri? Tapi bukan cuma Emil yang mengalami kenyataan pahit. Jay Itzes, bek tangguh timnas Indonesia, sempat dikaitkan dengan Juventus. Rumornya, Bianconeri tertarik memboyongnya. Tapi, semua harapan itu kandas. Bukan karena Jay kurang berkualitas, bukan juga karena Juventus ragu, tapi karena ada fakta lain yang bikin transfer ini batal. Simak selengkapnya. Jadi begini, Emil Audero yang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi harus menelan pil pahit di akhir bursa transfer musim dingin 2024 hingga 2025. Como 1907 melepasnya ke Palermo dengan status pinjaman. Artinya, Emil harus menerima kenyataan turun kasta ke Serie B. Tapi kalau dipikir-pikir, keputusan ini bisa dibilang bagus buat karier Emil. Soalnya, di Como, dia cuma jadi penghangat bangku cadangan. Fabregas sepertinya udah kehilangan kepercayaan, apalagi setelah laga terakhirnya melawan Fiorentina di mana Emil kebobolan 2 gol. Sepanjang musim ini, Emil cuma main 8 kali dan kebobolan 18 gol. Performanya dianggap kurang konsisten sejak direkrut dari Sampdoria. Awalnya dipercaya jadi kiper utama, tapi setelah kedatangan Jean Butes yang tampil lebih solid, posisi Emil langsung tergeser. Akhirnya, Como pun melepasnya. Nah, soal naturalisasi, sebelumnya sempat beredar kabar kalau PSSI bakal merekrut seorang kiper keturunan. Info ini datang dari Yusa Nugraha, yang katanya dapat bocoran langsung dari PSSI. Warganet pun mulai berspekulasi kalau kiper itu adalah Emil Audero. Pada April 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bilang kalau PSSI terbuka untuk Emil membela timnas Indonesia, tapi tanpa paksaan. PSSI nggak mau maksa, mereka ingin pemain yang benar-benar punya komitmen. Tapi setelah kejadian ini, apakah PSSI masih akan mengejar Emil? Kalau dipikir-pikir, turun ke Serie B justru bisa jadi keuntungan dan Emil. Setidaknya, dia bisa dapat menit bermain lebih banyak. Kalau akhirnya dipanggil timnas, setidaknya dia dalam kondisi yang lebih siap. Emil sendiri sempat bikin postingan di Instagram dengan 2 kata, "Thank you." Postingan itu muncul setelah Como mengumumkan kepindahannya ke Palermo. Apa ini tanda perpisahan, atau justru awal kebangkitan? Sekarang, giliran kita bahas Jay Itzes. We play for you. We try to make you proud. Sebelumnya, sempat beredar rumor kalau Juventus tertarik merekrutnya. Menurut jurnalis Italia Antonello Angelini, Juventus bahkan sudah komunikasi dengan Venezia soal transfer Jay. Tapi, akhirnya transfer ini nggak jadi. Kenapa? Ternyata Juventus lebih memilih mendatangkan Lloyd Kelly dari Newcastle United. Juventus sudah mencapai kesepakatan dan mendatangkan Kelly dengan status pinjaman. Tapi yang menarik, Juventus harus mengeluarkan dana 20 juta euro untuk opsi permanen. Nah, angka 20 juta euro ini juga harga yang dipatok Venezia untuk Jay Itzes. Bedanya, Juventus bisa bayar Kelly dengan skema cicilan, sementara Venezia nggak mau nawarin skema serupa buat Jay Itzes. Ya, akhirnya Juventus lebih memilih pemain yang bisa mereka datangkan dengan harga lebih fleksibel. Padahal kalau dibandingkan, banyak yang bilang Jay Itzes lebih cocok untuk Juventus dibanding Lloyd Kelly. Jay udah terbukti bisa adaptasi dengan Serie A, sedangkan Kelly belum tentu bisa langsung nyetel. Tapi ya, dunia sepak bola emang keras. Keputusan bisnis lebih sering menang dibanding logika di lapangan. Jadi, apa pendapat kalian soal nasib Emil Audero dan Jay Itzes ini?
Apakah Emil bakal tetap dikejar PSSI setelah turun kasta ke Serie B? Dan apakah Jay bakal tetap bertahan di Venezia setelah gagal pindah ke Juventus?